Ya, nah itu, tapi bagaimanapun semua itu adalah hasil apa yang kita lakukan, apa yang dialami anak-anak di rumah dan juga apa yang dibantu oleh para guru di sekolah ya. Jadi saya diberi amanah untuk menyampaikan bagaimana sih peran gizi pada kesehatan anak-anak ya. Ini saya ada 2 file ya, tapi mudah-mudahan tidak ngantuk ya ibu-ibu ya. Kalau ngantuk juga manusiawi sih ya. Nah ini ada yang pertama mengenai kesehatan dan gizi pada 1000 hari kehidupan ya. Tentunya sudah sangat dikenal juga gitu kan, udah tidak asing lagi gitu ya. Saya kenal itu sejak saya baru lulus sekolah, itu Bappenas yang menggaungkan 1000 hari kehidupan. Ternyata yang cukup jeli itu orang Bappenas, orang Departemen Keuangan gitu. Kenapa? Karena pada 1000 hari kehidupan yang kita anggap ya tiap saat juga anak-anak tumbuh dan berubah gitu. Tapi ternyata pada fase ini kalau kita abaikan atau kita anggap biasa aja lah, udah normal, kurang-kurang dikit masih normal, ternyata sangat menentukan kualitas anak kita ke depan gitu ya. Yang membuat sulitnya kita mendidik anak-anak di sekolah gitu kan, yang membuat kita agak kecewa kok anak seperti ini gitu kan ya. Mungkin sebagian adalah dari perjalanan anak ini selama 1000 hari kehidupan. Maka ya. Jadi ini ada yang disebut dulu waktu saya masih sekolah, nggak sengaja saya memilih topik stunting gitu ya. Saya tertarik ada apa dengan stunting gitu ya. Pada saat itu di tengah biasa aja gitu. Nah pada saat di perjalanan saya penelitian, tercetuslah Ibu Sri Mulyani menyatakan kita kelima di dunia. Ini akan sangat menjadi beban berat untuk kita ke depan ya. Karena apa? Sebetulnya tinggi badan itu masalah yang paling tidak penting ya. Tapi kenapa selalu diukur? Yang menjadi stres kader gitu kan ya. Ini jadi raport mereka gitu, kalau diukur 3 kali ambil yang paling tinggi. Padahal yang paling tinggi itu salah. Bulan depannya kok jadi lebih pendek ya, nggak mungkin anak lebih pendek kan ya. Nah, kenapa tinggi badan yang diributkan? Karena tinggi badan itu sebetulnya mewakili kualitas otak, mewakili IQ yang dicapai, prediksi IQ, mewakili kualitas jantung, mewakili kualitas hati, ginjal, pembuluh darah dan semua organ penting ya. Itu ditandainya dengan kalau yang di dalam itu beres, di luar juga akan beres. Meningkatnya panjang tulang, meningkatnya otot yang menyokong, dan dia bisa menabung seperti itu karena udah aman di darah, karena organ tubuhnya sehat, bisa mengatur pada kondisi apapun ya. Karena kalau kita sakit itu sebetulnya udah terlalu ibu-ibu ya, udah 95% kita sudah terlalu, akhirnya ya udah sakit gitu kan. Sebetulnya kalau sakit itu harus manifest, semua orang tiap hari akan sakit gitu ya. Tapi subhanallah kita diberi kemampuan, kita itu makhluk hidup yang paling mulia, bukan paling seksi. Ya. Tapi juga kita diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri sendiri secara tidak disadari. Kalau udah kelemeng-kelemeng, saya harus tidur nih. Kalau tidur bangun lebih seger, itu tuh mau sakit, kita tidur, imunitas kita meningkat, jadi lebih apa ya, lebih menang, jadi sakitnya nggak jadi, lebih kalah ya. Nah itu juga yang pikiran anak-anak kita yang diharapkan kalau tidak stunting itu seperti itu. Kedepan kita tidak tahu hidup ini lebih susah atau mudah-mudahan lebih mudah untuk anak cucu kita. Amin. Ya. Tapi kita harapkan semua mampu dalam keadaan apapun gitu ya, sehingga memang anak-anak kita sekarang 20 tahun lagi akan menjadi pemimpin kita, sementara kita sudah rentak. Diharapkan mereka amanah, mereka sehat, mereka stabil ekonomi sehingga cukup ideal gitu ya untuk memikirkan pekerjaan sesuai interestnya ya. Nah ini jadi kemana-mana ya, maaf ya ibu-ibu, udah malam kayaknya. Nah ini ada pointer nggak ya? Oh nggak ada ya, nggak apa-apa, lupa saya nggak bawa. Nah jadi masa emas ini, 1000 hari kehidupan ini adalah sejak bertemunya sel telur dengan sperma sampai anak ini umur 2,5 tahun. Kenapa? Karena di umur 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun 7 bulan gitu ya. Karena di masa ini kecepatan pertumbuhannya bisa 10 sampai 15 kali kecepatan pertumbuhan di usia-usia setelahnya.
termasuk kematangan organ tubuh. Sudah terbukti banyak para senior dan guru-guru saya yang meneliti, bahkan di tingkat dunia juga menyatakan kalau anak lahir di bawah 2.500 gram, maka dia lahir dengan fungsi organ yang mengatur gula darahnya itu tidak sempurna, sehingga bisa diprediksi dan terbukti umur belasan tahun sudah diabetes. Dia tidak datang dengan diabetes, dia datang dengan komplikasi. Umur 19 tahun udah serangan jantung, udah stroke, itu saya terima. Selalu ada tiap tahun tuh anak 18 tahun udah stroke, lemes sebelah. Ya Allah ya, ikut sakit hati lihat orang tuanya kan anaknya seperti itu. Nah ini jadi ternyata sesuatu banget gitu. Jadi ibu itu harus diistimewakan sejak dia mengandung, sejak dia telat menstruasi sampai dia mendidik anak 2,5 tahun. Karena misalnya kita punya rezeki, tetapi rezeki itu tidak sampai ke mulut anaknya karena ibunya capek, ibunya stres, dia nyuapin anaknya sambil marah-marah, mendidik anaknya mandiri, tapi nggak mampu karena dia nggak sabar. Itu banyak seperti itu, bantuan ada, ayahnya mampu membeli rezeki gitu kan ya, tapi ibunya tidak dikondisikan untuk dia bisa mengasuh anaknya, dan tidak hanya 1-2 hari pada saat diingatkan, tapi konsisten. Ya subhanallah ya ibu ya, kayak tugas ibu itu tidak pernah tergantikan mulianya ya, tidak ternilai dengan apa ya, dengan karir duniawi, dan tidak kelihatan ya, harus sabar, nggak kelihatan ya, padahal capeknya subhanallah ya. Nah ini, jadi ini yang penting. Nah apakah setelah ini gagal? Tidak juga ya, tapi jelas tidak optimal. Jadi banyak anak-anak kan yang seperti ini, nggak apa-apa, kecil juga, nanti juga udah SMP bongsor, tenang aja. Nah itu yang kita sebut di istilah kesehatannya constitutional delay. Jadi dia stunting dan gagal tumbuh di masa balita, tapi dengan hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi dia bisa mengejar, tetapi mengejarnya tidak optimal. Kembali lagi ke tinggi badan yang harusnya 170, dia bisa jadi pilot, dia mungkin hanya 160, kurang 5 cm nggak bisa jadi pilot misalnya. Sayang ya gitu. Tapi juga menggambarkan dia kemampuan kompetitifnya, kemampuan jantungnya. Masih sekarang tuh belasan tahun sudah, teman saya sedang penelitian, belasan tahun sudah hipertensi 30% ya ibu-ibu. 1 dari 3 anak remaja hipertensi gitu ya. Subhanallah ya, mudah-mudahan terjaga ke depannya ya. Nah setelah 2,5 tahun dia masih tumbuh, dia itu tapi lebih lambat sampai usia sekolah, kemudian masuk usia praremaja. Pada usia praremaja itu anak-anak harus sehat. Kapan praremaja itu? Kalau anak perempuan 10 sampai 12 tahun, kalau anak laki-laki 12 sampai 14 tahun ya. Lebih cepat perempuan, tapi perempuan lebih cepat berhenti di usia 17-18 tahun. Laki-laki itu disebut remaja bisa sampai 24 tahun ya. Lambat, makanya laki-laki lebih lambat dewasanya, tahu kayak. Kalau menurut dokter anak itu kuliah tahun kedua ketiga baru insaf anak laki-laki itu katanya, nggak tahu, mungkin ibu-ibu punya pengalaman ya, dewasanya itu memang lebih dewasa perempuan gitu ya, memang seperti itu pertumbuhan hormonnya. Nah mereka itu mengejarnya di usia remaja tadi, tapi tidak akan optimal. Ada juga yang di usia remaja itu udah banyak gangguan. Kita sekarang Indonesia TBC nomor 2 terbanyak di dunia ya. Dan banyak TBC laten yang seperti sehat padahal tidak sehat. Itu mudah-mudahan anak-anak kita semua terlindung ya, dan itu sangat menggerogoti pertumbuhan anak-anak kita ya. Pergaulannya kan seneng nongkrong, anak-anak kan ya hariwan gitu kan kalau lihat seperti itu ya. Nah ini kemudian kalau dia bisa mencapai pertumbuhan optimal, maka dia akan mencapai kualitas hidup yang baik di masa reproduksi ya, kalau kita di masa usia produktif ya maksudnya, dan dia akan menjadi lansia yang berkualitas ya. Kalau kita lihat di YouTube gitu kan ya, lansia di negara-negara maju itu kan fasilitasnya alhamdulillah ya, kemudian dan dianya juga sehat ya, sangat sehat. Jadi umur 80 tahun masih baksos membersihkan taman kota, artinya dia
bergaul dengan seusianya karena sama anak-anaknya udah nggak sejaman gitu kan ya, dia dianggap aneh kan, kita juga sama anak kita dianggap aneh gitu kan ya, udah kuno katanya ya. Tapi mereka membersihkan taman kota itu berolahraga dan mereka merasa berguna, itu yang membuat tingkat stres menurun. Jadi sekarang kita tahu BPJS ya, BPJS itu harusnya untuk pencegahan, tapi sekarang apa boleh buat, masih banyak yang datang sakit gitu ya. Jadi ongkos BPJS itu yang harusnya untuk pencegahan sebelum komplikasi udah diobati, sekarang datang sudah dengan serangan jantung, datang udah stroke ya seumur hidup seperti itu. Itu banyak ya yang sangat menggerogoti dana kesejahteraan itu seperti itu. Nah diharapkan, tapi ya nggak apa-apa, itu kan kewajiban pemerintah dan hak kita sebagai warga negara. Tetapi diharapkan kedepannya lebih baik untuk anak-anak kita ya, nggak selain lagi ya. Nah, jadi fokus pencegahan itu dulu kita pada balita, kemudian mundur pada bayi, kemudian mundur ibu hamil, mundur pada wanita usia subur, mundur pada remaja putri. Dan remaja putri itu kualitasnya ditentukan sejak dia masa sekolah. Jadi nggak pernah putus ya, kita dititipi anak seumur hidup sampai dia punya anak lagi, itu tugas kita tetap melekat gitu kan, tidak tidak kemampuan kognitif saja, tetapi juga kedewasaan, bagaimana dia melakukan pola hidup, bagaimana dia memilih makanan, mau nasi kuning atau seblak gitu kan ya, bagaimana dia memilih olahraga atau leha-leha main HP, karena pilihan dia yang tepat akan menentukan hormon pertumbuhan dia bagus, akan menentukan imunitas dia juga bagus gitu ya. Nah itu, dan tentu saja kecerdasan ikut gitu ya. Nah jadi memang sepanjang masa selalu ada tugas semua orang di posisinya masing-masing untuk mencegah stunting atau mencegah atau meningkatkan kualitas kesehatan ya. Mangga slide lagi. Nah kan ada yang bilang ibu-ibu kalau mau nanya silahkan ya, biar nggak monoton. Kan saya mah turunan, sekeluarga hipertensi, sekeluarga stroke, sekeluarga serangan jantung. Ya udah kalau mau turunan gimana gitu kan ya. Nah kita itu makhluk yang paling mulia, tapi juga kita tidak sempurna kan, yang kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kita itu lahir dengan gen yang tidak sempurna ya. Tapi ternyata faktor genetik itu berpengaruhnya hanya 3% ibu-ibu ya. Bukan artinya 97% sehat. Tetap kita membawa gen sakit, tetapi kalau kita berperilaku dan faktor lingkungan kita mendukung untuk sehat, maka kita hanya akan membawa gen sakit aja. Ya, anak-anak kita hanya akan membawa gen diabetes, gen pemarah, gen pemalas. Itu pemarah, pemalas, hidung pesek, jidat jenong, itu semua ada ya ibu. Ada gennya gitu. Kalau fisik udahlah gitu kan ya, kita jangan lihat fisik gitu kan ya. Tapi kalau gen-gen yang membuat kualitas hidup kita kurang, gen hipertensi, gen apa, ada memang. Tapi diharapkan dengan perilaku dan lingkungan anak-anak yang baik itu, gen itu dia tidak aktif, dia akan melipat dan dia tidak akan bermanifest gitu ya. Dia akan membawa risiko tapi sama sekali tidak akan manifest. Akan diturunkan risiko itu ke anaknya, tapi tetap hal yang tidak dominan ya. Itu yang diharapkan ya. Jadi jangan khawatir dengan di keluarga saya memang 95% hipertensi itu ya bawaan gitu. Tapi hanya bawa sifat dan hipertensi ringan saja, masih jauh sekali ke komplikasi dan kita bisa hidup sehat dengan hipertensi, misalnya gitu ya. Dan mudah-mudahan layanan kesehatan tambah ke depan oleh anak-anak kita yang pintar-pintar itu akan tambah baik gitu ya. Mangga slide lagi. Nah kita langsung aja ke makan ya. Amanah saya di bagian gizi ya. Dulu saya sekolah gizi, saya pengennya sih sekolah yang lain gitu kan. Akhirnya tapi kesempatan saya di gizi karena apa? Karena biar gak jaga malam ya ibu. Kalau perempuan tuh tugasnya ngabisin duit ya ibu ya. Kalau laki-laki nyari duit, bener gak Pak? Ya, ya masing-masing dengan amanahnya ya, apapun jalan kita ya. Jadi makan itu saya tertarik, ada apa sih dengan makanan, karena status kesehatan Indonesia itu nggak bagus.
Padahal kita negara yang makmur dibanding Jepang, Korea itu jauh gitu kan, di sana gersang, di sini subur, kita mudah menanam jenis makanan, hewan ternak juga tumbuh. Tapi kenapa kita selalu bermasalah? Jawa Barat termasuk yang tidak bagus. Kita hanya bersaing dengan Nusa Tenggara Timur ya, Ibu, status kesehatan Jawa Barat itu ya, terutama daerah-daerah pantai selatan ya. Nah itu medannya sangat sulit ya, kalau ada ibu-ibu ada dari daerah Cianjur Selatan, Sukabumi, Garut, Tasik ya, saya pernah ke sana. Subhanallah ya, bisa ya orang-orang hidup jauh dari mana-mana ya, dan kuat, sehat, tapi ya diberi kemampuan gitu ya. Kita hidup di mana itu sebetulnya, dan sudah terbukti kita hidup di wilayah yang tanaman dan hewan itu cocok dengan kita. Jadi kalau kita nyari vitamin C, jangan nyari kiwi, jangan nyari anggur. Jambu batu juga sangat bagus ya. Pepaya yang dicari dengan susahnya di Amerika yang akhirnya mereka budidayakan jadi pepaya California, di kita gampang tumbuh, kita kasih buat burung, kita makan seblak gitu. Padahal bagus sekali zat gizi yang ada di pepaya itu ya. Jadi memang jumlah yang jadi masalah. Anak-anak makan kurang ya gitu kan ya. Ibu hamil makan kurang ya. Jenisnya tidak bervariasi ya. Anak-anak kalau udah nugget terus gitu kan ya. Kalau bisa diakalin. Kalau mereka selama egosentrisnya seperti itu, nugget wortel, nugget kentang ya mangga ya. Nggak terlalu gurih, karena memang anak-anak jangan dibiasakan gurih banget, manis banget, asin banget. Itu akan diikuti oleh sinyal saraf, kalau nggak gurih nggak mau, kalau nggak asin nggak mau. Sampai ada anak-anak yang adiksi makan garam terus-terusannya, itu udah banyak seperti itu ya. Kemudian frekuensi, ada yang pagi nggak sempat makan ya, kesiangan, takut sama ibu guru, lebih takut sama ibu guru termasuk anak saya dibanding saya gitu kan. Susah bangun. Kemudian jajan semaunya dia, makan siang dia males-malesan, makan malam banyak tapi banyaknya apa. Nah atau enggak sama sekali, jadi ada yang cuma makan malam. Nah itu frekuensi juga nggak bagus. Untuk anak-anak itu jangan lebih dari 3 jam perutnya kosong di luar jam tidur, karena dia harus tumbuh, di darahnya itu harus cukup zat gizi. Jangan sampai pada saat dia nggak mau makan, dia telat makan, maka akan mengambil cadangan-cadangan yang ada di otot, di tulang untuk aktivitas dia. Ibu-ibu sudah ini ya, kalau anak-anak yang pelni itu memang dia kurang glukosa, karena otak itu paling boros pakai glukosa. Kalau dia nggak makan, dia jadi lebih pelni, dia jadi lebih pulang-pulang gitu ya. Apalagi ya ibu-ibu ya, susah ngerti, bengong, iya susah, lemot, iya susah ngerti. Salah satunya dia nggak makan pagi, atau pagi cuma makan telur aja, nggak mau pakai nasi. Ibunya udah aman, udah yang penting telur, yang penting susu. Tetap semua harus lengkap gitu ya. Nah kemudian pengolahan, ya ini yang kita gelisahkan pada makanan jajanan atau food street ya. Kita sulit akses pada pedagang itu, karena itu mata pencaharian mereka. Mereka akan menjual yang laku itu enak menurut anak-anak, tapi bisa terjangkau oleh uang jajan anak-anak. Akhirnya pakai bahan tambahan makanan, dibikin manis banget, dibikin gurih banget gitu ya, dibikin pewarna yang tekstil gitu kan ya. Subhanallah susahnya. Kalau kita otak-atik itu bahan tambahan makanan itu ibu mahal, nggak kejangkau, atau mereka menutup diri, nggak mau jadi objek penelitian gitu kan. Ini karena mereka juga ditunggu perut hidup anak-anaknya ya. Ini memang seni juga gitu kan ya. Di beberapa sekolah yang dulu saya pernah lihat berhasil itu, karena memang anaknya diisolasi bu, dan anaknya jadi masuk di benteng seluruh ya. Ini satu pengalaman saya nih, ibu-ibu dan bapak-bapak lebih pengalaman di sini. Jadi seluruh sekolahnya di benteng, kemudian hanya ada makanan di kantin sekolah ya, yang juga dibuat cukup cerewet gitu kan, ibu-ibu gurunya cukup bersih, anak-anaknya dibuat disiplin, pokoknya jajan makan yang ada di situ, yang di luar nggak boleh. Akhirnya anak-anak terbiasa gitu kan ya. Membiasakan itu bisa 6 bulan ya. Nanti kalau cuma 1-2 hari lolos lagi, dia makan es yang berwarna heboh lagi gitu ya. Nah ini memang pengolahan ini jadi tantangan kita semua ya, dari bagian teknik pangan, dari bagian gizi, dari bagian tata boga juga ya.
karena yaitu harus terjangkau dan disukai anak-anak. Kemudian kalau kurang semua, apakah memang harus suplementasi? Apakah harus selamanya suplementasi? Nanti kita lihat di belakang ya, enggak Pak ya, berikutnya. Nah, sebetulnya dari badan-badan terkait sudah menentukan kebutuhan zat gizi untuk ibu hamil, untuk anak-anak ya. Jadi ini sekilas untuk ibu hamil. Jadi kenapa ibu hamil? Karena 60% pertumbuhan anak itu ditentukan di dalam kandungan, ya. Kemudian sisanya baru di luar kandungan. Jadi kalau kualitas makan ibu hamil jelek, ya itu juga akan berpengaruh pada kualitas anaknya. Kita nggak usah lihat angka-angkanya ya. Ini juga saya dibantu oleh ahli gizi gitu kan ya untuk sampai menjadi menu. Tapi dilihat perbandingannya saja. Jadi kalau perempuan itu kebutuhannya sekitar sekian ya, tambah tua usia tambah turun kebutuhannya ya. Kemudian kalau ibu hamil nambahnya itu hanya 1/8-nya. Ibu hamil trimester 1, trimester 2 hanya nambah 1/4-nya, pada saat menyusui hanya nambah 1/3-nya. Jadi nggak makan untuk 2 orang tapi makannya seblak aja. Enak seblak biasanya. Ya nanti kita akalin gimana seblak itu jadi seblak sehat gitu ya. Nah, ya pakai telur ya. Kalau ibu-ibu yang berat badannya lebih, telurnya putih telur aja, pakai sayur ya, boleh pakai bakso gitu ya. Sayurnya 1/3 porsinya. Nah, itu namanya seblak sehat ya. Dan tidak asin sekali ya, levelnya nggak terlalu tinggi ya. Nah, jadi jumlah makan itu tidak banyak tapi kualitasnya ya. Jadi hanya nama 1/4 pada saat, dan 1/4 porsi itu terbagi ke setiap kali makan. Ibu menyusui nama 1/3 terbagi ke setiap kali makan ya. Tapi yang penting adalah jenisnya. Maka slide lagi. Nah ini jadi harus ada energi dan protein ya, dua-duanya. Sumber protein itu tidak bisa digantikan oleh sumber energi. Jadi lauk tuh tetap harus ada, bahkan 2 porsi, nggak cuma 1 potong lauk, harus 2 potong. Harus dua gepuk nih atau 2 potong ayam gitu kan, bisa ayam dengan tahu, bisa telur dengan tempe, karena ada kebaikan juga dari protein nabati ya. Termasuk mengajarkan anak-anak ulah lauk wae gitu kan ya, dia harus mau menerima protein nabati yang ada seratnya, harus dikunyah dikit sedikit agak kembung, tapi terbukti oleh orang Jepang yang risiko kankernya cukup rendah karena dia mengkonsumsi kedelai dan produknya. Kita menghasilkan kedelai, menghasilkan resep yang menyerap manfaatnya adalah orang Jepang, dan hak patennya oleh mereka loh Bu, nggak sama kita ya. Jadi nggak Malaysia saja gitu kan, cuma kitanya perhatiannya nggak ke hal yang manfaat ya, karena memang ya banyak hal yang harus kita perhatikan juga gitu kan di lingkungan kita. Nggak slide lagi. Nah, jenisnya, kenapa jenis itu harus lengkap? Karena ada manfaat, mungkin ya, saya mengingatkan aja, sama-sama mengingat kembali ya. Jadi semua itu harus lengkap. Kita selalu mendahulukan protein untuk anak-anak. Dia berfungsi untuk yang kuning ini, pembangun, untuk pertumbuhan, imunitas, pemeliharaan, dan pengatur. Dia juga bahan baku hormon, tapi dia bisa berfungsi sebagai sumber energi. Protein itu, sumber energi itu jangan lebih dari 10%. Kalau anak-anak cuma minum susu nggak mau makan yang lain, cuma makan es krim nggak mau makan yang lain, makan sosis atau nugget aja nasinya 1-2 suap juga susah ya, ayam aja digado, sate aja digado, maka sumber energi akan kurang, terutama energi untuk organ-organ vital, untuk otak, untuk sel darah merah, untuk jantung, untuk ginjal. Maka tubuh akan mengorbankan protein jadi sumber energi dan fungsi proteinnya diabaikan. Itu yang terjadi pada anak-anak kita ya. Ibunya dengan bangga, ini susu yang 400 gram itu cuma 2 hari loh dok, tapi kok anak saya beratnya kurang ya, gampang sakit karena dia dibiarkan nggak mau makan nasi. Kemarin siang tadi saya baru ketemu anak yang merasakan sensasi nasi aja muntah gitu, anak kelas 2 SD gitu ya. Jadi dia biasanya cuma minum susu aja sama es krim ya. Nah itu jadi sementara mengubah protein jadi sumber, jadi fungsi lain yang tidak fungsi utamanya itu meminta kerja hati dan ginjal cukup berat. Itu yang terjadi pada vegetarian ya. Jadi dia kemunduran fungsi hati dan ginjalnya juga lebih dini ya. Nah itu. Nah terus ada lagi yang orang-orang mendahulukan vitamin mineral, yang penting minum vitamin.
Vitamin mineral ini fungsinya, ini garisnya nggak kena, ini di sini yang lebih kelihatannya. Dia membantu kerja karbohidrat, lemak, protein. Kalau yang dibantunya nggak ada atau nggak sempurna atau nggak lengkap, apa yang mau dibantu? Ya mubazir gitu vitaminnya ya. Jadi mungkin nanti kalau ada orang tua murid yang gimana ya banyak ceritanya gitu kan ya, gimana saya titip pesan bagaimana caranya ibu-ibu menyampaikan secara sederhana bahwa bukan satu-satunya yang penting vitamin itu, tapi menyertai semuanya. Kalau dia makan lengkap, dia belajar untuk makan, untuk mengunyah. Belajar dia merasakan, harus usaha mengunyah, harus olahraga pipinya. Ininya ludahnya dia mengeluarkan dan merasakan perubahan rasa makanan, tidak terlalu enak, nggak dimuntahkan lagi. Belajar menelan untuk anak-anak PAUD terutama, dan itu semua membuat kedewasaan ini sehingga risiko untuk masalah pencernaannya rendah. Kita kenal yang disebut penyakit autoimun ya, autoimun itu apa banyak ya, banyak yang di saluran pencernaan. Dianggapnya nggak diare, biasa aja indah, tapi indah itu nggak selamanya ibu-ibu ya. Jadi harusnya sih tidak ada indah sebetulnya ya. Jadi kalau anak kita harusnya buang air besar tiap hari, dia sehari 3 kali nggak apa-apa, lembek. Itu tuh peradangan yang lambat laun, yang salah yang harusnya tidak terjadi. Salah satu pengaruhnya adalah makanan yang salah, yang pada usia sekian tahun risiko kanker ususnya meningkat. Ya di rumah sakit saya, di rumah sakit Santosa juga pas emang itu rumah sakit tipe A gitu kan, jadi datang pasien udah ini 80% kanker usus ya, dimanapun letaknya kanker usus gitu kan ya, dengan riwayat sebelumnya pola makannya sembarangan gitu sejak usia muda ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua ya. Enggak, slide lagi ya, enggak. Nah kita kenal seperti ini piramida makanan ya. Boleh mengganti untuk anak-anak sekali-kali makan mie, makan soun, makan misoa ya, itu bahan bakunya beda. Kalau mie dari terigu, kalau soun dari tepung, soun teh, misoa dari beras, soun teh dari tepung itu Bu ya Allah, jagung dan kedelai, kacang hijau. Kacang hijau. Kalau tapioka selalu ditambahkan supaya nggak mudah putus gitu ya. Jadi beda-beda jenis. Yang disebut pasta itu semua terigu gitu ya. Boleh ganti-ganti, tapi biasakan anak-anak makan yang alami. Biasakan dia makan jagung asli, makan ubi asli, makan nasi. Karena itu yang bagus. Ada mineralnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ada lemak yang bagus, yang itu semua dalam bentuk bekatul kita kasihin ke burung-burungnya yang sehat. Kita hanya makan patinya ya. Itu subhanallah ya Bu ya. Jadi di bekatul itu bagus banget gitu ya, bau karena memang ada protein dan sedikit lemak yang bagus ya, lemak esensial gitu kan. Sehatnya itu oleh orang Thailand ya. Kemudian dia olah, saya pernah dikasih satu kaleng kecil, kitanya yang menderita. Jadi diseduh aja seperti bubur sumsum yang enak. Padahal itu mereka ambil dari kita kan nama kita dibuang gitu. Dan ini bagus sekali untuk anak-anak gitu ya. Jadi kalau ada anak maunya nasi, alhamdulillah ya. Kan anak tuh mie lagi gitu kan ya. Kalau dia mau nasi, alhamdulillah. Kalau dia mau tapi bosan-bosanan nggak apa-apa, di selang-seling. Tapi dia terbiasa perutnya menerima. Karena ada anak yang nggak dulu, dia protes gitu ya. Nah itu Lagi-lagi slide lagi. generasi Nah, instan, ini ada nggak makanan mau untuk proses. ibu hamil agak kecil, ibu bisa download dari situs Kemenkes ya. Jadi yang penting adalah persentasenya. Sepertiga makan kita adalah nasi, sepertiga sayur, seperenam lauk dari hewani dan nabati, dan seperenam lagi adalah buah ya. Nah ini tambahkan lebih seperempat lebih besar lingkarannya untuk ibu hamil ya. Nah berapa banyaknya nanti ibu bisa download, nanti materinya juga ada di bapak panitia ya. Ukuran rumah tangganya bisa dilihat gitu ya. Nah, enggak, slide lagi. Nah ini untuk ibu menyusui ya. Jadi dilihat ibu menyusui kebutuhannya lebih tinggi. Kalau ibu hamil dimanja-manja ya Pak ya, karena anaknya masih di perut. Begitu lahir ya, anaknya aja ya ibunya jadi ya, sebetulnya anak itu parasit untuk ibunya, makanya tidak
putus pahala ibu pada saat dia diberi kepercayaan gitu ya. Dia mengorbankan badannya tanpa dia sadari ya. Jadi apa yang ada di ibu, bahkan protein dan kalsium yang ada di gigi, jaringan paling kuat itu akan disedot untuk ASI untuk anaknya, sehingga kebutuhan ibu menyusui itu lebih tinggi. Sementara ibunya kurang tidur, ngurus anak, anaknya 3 bulan nggak tahu orientasi siang malam ya, makannya juga tidak terperhatikan. Padahal sekali waktu ibu melewatkan waktu makan, ASINya langsung caweran ya, langsung encer, jumlahnya langsung sedikit, anaknya rewel karena nggak enak dan nggak kenyang gitu ya. Dan ini adalah tadi mendukung pada kecepatan pertumbuhan yang 10-15 kali lebih tinggi ya dibanding usia-usia lainnya ya. Kenapa saya terangkan di sini? Padahal ibu-ibu amanahnya adalah anak PAUD dan anak TK, SD, karena ini adalah menggambarkan anak-anak ibu kalau orang tuanya tidak terlalu peduli, kelihatan kan ya, makan kok tiap hari gitu kan ya, tapi kalau lihat seperti ini ya pengalaman pekerjaan kita kayaknya nih enggak gitu ya. Nah apalagi sejak dia masa kecilnya gitu kan diantepkan yang penting makan ciki gitu kan ya sampai kenyang. Nah ini lebih besar lagi, sepertiga porsinya ini lauk hewaninya juga lebih besar ya, karena 2 kali lipat daripada tidak menyusui. Enggak, slide lagi. Nah makanan itu harus beragam karena tidak ada satu jenis makanan pun yang sempurna ya. Yang hanya mengandung satu macam zat gizi adalah hanya minyak, cuma ada minyak gitu kan, cuma ada lemak, dia warna kuningnya dari vitamin D. Kemudian gula ya cuma gula gitu, yang lainnya itu nyampur tapi tidak sempurna. Maka bergantilah variasi makanan anak-anak kita ya. Lauk berganti-ganti, ikan itu yang murah itu bukan artinya jelek ya. Dulu penelitian Prof. Siti Fadila Supari, mantan Menkes, itu dia omega 3 itu ternyata ada di ikan lemuru atau ikan krismon yang 1003 waktu saya masih ini ya Bu ya, ada di Cirebon, daerah Cirebon ya. Ternyata tinggi, kita beli omega 3 yang ratusan ribu gitu kan ya dari luar yang dalam bentuk kapsul gitu kan. Ternyata ada, emang nggak terlalu enak karena yang enak itu ikan yang tinggi kolesterolnya ya. Nah itu kakap itu lumayan, jadi ikan yang hidup agak di dalam tapi lemaknya cukup baik dan itu bagus untuk pertumbuhan otak anak-anak kita ya, dan untuk imunitasnya. Jangan nggak selalu tuna, nggak selalu salmon ya. Nu awis mah tong diajarkeun raos gitu kan ya. Jadi sedapnya. Jadi ikan apapun yang penting menjaga kebersihannya dan meminimalkan yang sumber polusi ya. Kemudian telur, daging merah, daging putih dari ayam, dari unggas lain. Dan yang penting yang sulit diajarkan pada anak-anak, mengkonsumsi semua warna sayur karena tiap warna mewakili zat yang bermanfaat yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini mungkin bisa dikenalkan karena anak-anak itu harus melihat dulu secara visual, melihat dulu secara 3 dimensi, mencium bau kebun, bau langu yang gak enak, merasakan sensasinya dulu, kemudian lama-lama terima, dan setelah diterima dia konsisten terima, itu baru kita lulus melatihkan makanan tersebut pada anak-anak ya. Anak-anak remaja sekarang kan kita kenal kacang bulu ya. Kalau karena disebutnya edamame jadi aja mau makan ya gaya. Edamame. Sama kan yang ditanggung sama mama gitu ya. Baru dah gitunya. Nah itu ya ini saya salut sama ibu-ibu si sabar ya jadi guru itu, apalagi guru anak-anak itu ya. Nggak boleh marah ibu ya. Nah ini kemudian, nah ini yang harus kita tambahkan. Jadi kalau dia makan sayur lodeh, sayur asam, lotek, sayur tumis campur, gado-gado, itu bagus sebetulnya ya. Anak saya yang gede sampai bilang sayur lodeh itu sampah katanya, segala macam masuk rasanya nggak enak gitu kan ya. Pernah tertinggal dulu waktu saya sekolah pada saat dia SMP milih makanan, ya udah akhirnya seperti itu ya, itu kegagalan kita mengorbankan waktu mendidik anak karena kita harus mengejar sesuatu gitu ya. Itu. Nah, mangga slide lagi. Nah, frekuensi tadi sudah saya sampaikan, makan sehari 3 kali, jangan 2 kali ya. Kemudian makan selingan di antara 2 waktu makan ya. Kemudian makanan frekuensi yang teratur itu akan memenuhi
akan menjamin terpenuhinya kebutuhan, baik ibu hamil, aliran malnutrisi ke anaknya bagus, ibu menyusui ASI-nya bagus, anak-anak dia tumbuh bagus, dia makan dengan kenyangnya, dia capek main pada saat tidur, dia karena sumbernya semen batu batanya udah ada, dia tinggal tumbuh waktu tidur gitu ya. Nah ini kalau penyakitnya ibu-ibu sekarang kan pagi-pagi repot, siang di kantor, jadi makannya malam ya, ada mie tek-tek, ada apa ya, itu yang disebut night eating syndrome. Jadi gemuknya iya, proteinnya kurang ibu-ibu ya, gampang sakitnya iya ya, dan itu lama-lama sinyal sarafnya itu ikut kita tanpa sadar, bangun tidur juga buka kulkas makan yang ini juga, pokoknya harus diisi banyak seperti itu. Usia produktif sekarang ya, tanpa disadari, bahkan tenaga kesehatan juga sama, pagi repot, siang operasi, malam sahabekna gitu kan, yang ada badannya gede, protein darahnya kurang gitu ya. Nah itu, jadi membiasakan makan itu, anak itu biasanya harus sampai kena ke jam biologisnya, jam segini minta makan, karena biasanya jam segini saya dikasih makan, harus seperti itu gitu ya. Lama-lama dia mandiri untuk mengambil makanan selingan, lama-lama mandiri untuk mengambil makanan utamanya, atau mengingatkan ibunya gitu kan, minta diangetin, dibuatin, akhirnya dia bisa sendiri memasak apa yang dia suka gitu ya. Enggak, slide lagi. Nah ini sebagai gambaran saja bahwa ada kenaikan berat badan yang melambangkan kualitas anak itu dibanding status gizi ibunya. Jadi ada yang disebut indeks massa tubuh, yang rumusnya itu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Ya, kalau misalnya ada ibu-ibu di sini yang masih berencana mau punya anak, ya, yang normal itu ya antara 18,5 sampai 24,9. Kalau hasilnya di bawah ini kurang gizi, kalau hasilnya di atas ini berat badan lebih, di atas lagi obesitas. Artinya apa? Kalau saya punya angka di bawah 18,5 sebelum hamil, pada saat hamil saya harus naik sekitar 14 sampai 16 kilo. Tapi kalau saya obes ya, saya di atas 30 nih hasilnya gitu ya. Kalau saya hamil 6 kilo juga cukup nih ibu-ibu ya. Karena massa lemaknya sudah cukup, tinggal menambah massa protein dan zat gizi mikronya atau vitamin mineralnya. Dan ini yang melambangkan keberhasilan pertumbuhan anak-anak kita. Maka slide lagi. Ya. Nah jadi dengan seperti dengan ibu yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat, persalinan juga aman dan anaknya juga sehat. Ibunya sehat, ibunya bisa memberi ASI dan pengasuhan yang optimal sampai anak itu masuk usia sekolah. Enggak, slide lagi. Nah, bagaimana kalau ibunya anemi? Selalu menambahkan produk hewani, ya, karena 1 dari 3 anak perempuan kita dan ibu-ibu itu anemi, masih seperti itu. Kalau ibu-ibu yang di SD mungkin udah ini ya, diberi suplementasi zat besi untuk anak-anak seminggu 1. Jadi setahun itu dapat 58 tablet anak-anak. Gak mau makan. Yang di kota Bandung, Kabupaten Bandung, saya survei, gak mau makan ibu, memang saya Dracula katanya. Dikasih sama gurunya gak mau makan. Orang tuanya mempertanyakan gitu ya, kenapa anak saya seperti ini. Padahal itu hanya untuk pencegahan. Kalau dia anemi, yang pucat, gampang sakit dan sebagainya, itu harus makan protein hewan yang bagus ya. Kemudian tapi seperti telur, susu itu bukan sumber zat besi. Jadi sumber zat besi itu ya hewannya gitu kan, yang dagingnya kita konsumsi. Enggak, slide lagi. Nah, jadi tadi udah saya terangkan semua. Jadi zat besi itu berasal dari hewan. Jadi kalau